Pertama yang akan dibahas adalah perbedaan antara entrepreneurship dan entrepreneur. Jadi, menurut Dr. Kasmir dalam bukunya Kewirausahaan tahun 2013 menjelaskan bahwa entrepreneurship merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan entrepreneur merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Atau bisa juga menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang ada. Dengan kata lain, entrepreneurship merujuk pada proses dan kegiatan, sedangkan entrepreneur merujuk pada pelaku. Ide itu mudah didapat. Saking mudahnya ide buat didapat itu, bahkan hal-hal yang kita pikirin kayak hal yang kita suka, hal yang kita nggak suka, hal yang kita pengen, hal yang kita mau buang, hal yang kita pedulin, itu bisa jadi sumber ide buat kita. Atau kita juga bisa mendapatkan ide dengan berhubungan dengan orang lain, dengan orang yang lebih berpengalaman, dengan pengusaha yang udah sukses, dengan orang yang kerja di bagian HRD, dengan calon pelanggan. Itu bisa banget jadi sumber ide kita. Tapi perlu diingat bahwa nggak ada yang namanya ide bagus di depan. Yang ada itu ide yang kita pakai dan ide yang nggak kita pakai. Kita bisa tahu itu bagus setelah kita pakai. Bahkan bisa jadi ide yang menurut kita buruk di awal itu merupakan ide yang peluangnya paling gede, ide yang paling bagus. Dan kita juga bisa dapat ide dengan cara mengubah hobi menjadi bisnis. Seperti John Pence, dia itu punya anak. Dia punya anak, anaknya kuliah, tinggal di asrama. Nah, si John Pence ini ngirim anaknya kasur loteng, kasur yang kasurnya di atas, di bawahnya bisa diisi meja belajar, diisi ya kayak gitu. Jadi meminimalisir tempat kayak gitu. Terus kabar itu tuh beredar dari mulut ke mulut. Nah, akhirnya si John Pence ini sekarang punya perusahaan kasur loteng. Terus bisa juga kita mengubah disabilitas menjadi bisnis, kayak restoran yang namanya Ansai-Bar yang punyanya Rudolf. Nah, di Ansai-Bar ini nanti kita gak ada cahaya sama sekali di situ, gak ada cahaya sama sekali, bahkan cahaya ponsel pun dilarang. Jadi nanti kita disuguhin sama pelayan yang orangnya buta. Nanti dijelasin si makanan itu cuma dari segi persiapan sama lokasi makanannya itu sendiri kayak gitu. Kita juga bisa ngubah sampah jadi uang. Dari Kevin DeWitt, dia sama istrinya itu mendirikan perusahaan yang namanya Algilix, yang mana Algilix ini mengubah sampah plastik menjadi minyak mentah. Kenapa bisa? Karena menurut teori ilmiah pun ini sangat masuk akal, karena plastik itu sendiri adalah produk minyak bumi. Dan kenapa nggak ada yang kepikiran buat ngubah plastik itu jadi minyak bumi lagi setelah plastik itu selesai digunakan? Dan Kevin DeWitt ini punya ide itu. Kan dulu memang kecil kemungkinannya, menurut orang-orang itu kecil kemungkinan buat suksesnya, tapi ternyata sekarang peluang dari perusahaan itu gede banget gitu. Atau kita juga bisa ngubah mindset pelanggan itu dengan mindset yang mengatakan bahwa semua orang melakukannya. Misal kayak Yahed sama Alex, mereka itu bereksperimen membuat psikologi di balik obor transparan. Jadi peneliti itu masang selebaran di pintu 1207 rumah. Di pintu-pintu itu dipasang selebaran yang nyuruh mereka buat pakai kipas angin aja daripada AC, dengan mereka mengasih satu alasan dari 4 alternatif alasan. Yang pertama itu ada informasi bahwa kalau pakai kipas angin itu lebih hemat $54 sebulan untuk tagihan energi mereka. Yang kedua itu alasannya menggunakan kipas angin itu menghilangkan 262 pon gas rumah kaca per bulannya. Terus yang ketiga itu menggambarkan penggemar sebagai opsi yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang terakhir memberitahu bahwa 77% tetangganya sudah memakai kipas angin daripada AC. Dan setelah selebaran itu disebar, orang-orang yang dapat selebaran bahwa 77% tetangganya sudah pakai AC itu mengurangi konsumsi energi mereka sebanyak 10%, sedangkan yang lainnya itu cuma gak lebih dari 3%. Jadi kita juga bisa bikin tren bahwasannya produk kita ini lebih bagus dari produk yang lain. Saya akan membagikan mengenai formula ide untuk sebuah usaha. Nah, bisnis yang layak sering kita dapat dari sebuah ide. Dan ide tersebut umumnya
dimulai dengan transformasi alat yang sudah ada. Nah, jadi ada ide sama dengan apa saja plus diri kita atau Anda. Nah, tetapi ide juga pasti banyak yang sama, mempunyai kesamaan, pasti. Tapi dalam hal bertindak itu pasti yang berbeda. Setiap orang yang sama mempunyai ide, kita dengan teman kita dengan orang lain mempunyai ide yang sama, tapi dalam melakukan tindakannya pasti berbeda. Nah, setelah itu adanya peluang sama dengan gagasan plus tindakan kita. Nah, jadi gagasan ini kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kita rangkum, lalu kita tentukan seperti apa. Nah, lalu kita lakukan, yaitu tindakannya. Nah, setelah itu sudah masuk aksi. Nah, aksi ini adalah fungsi interaksi pada uang, pada produk, dan pada mitra kita. Nah, dalam hal ini peluang diubah menjadi bisnis yang layak karena mempunyai penghasilan atau pendapatan, karena sudah adanya perekrutan karyawan, dan sudah adanya jalur produksi dari pemasok gitu kan. Nah, setelah itu ada yang namanya viable venture atau peluang plus komitmen, yaitu dengan menggabungkan semua rumus yang tadi, ide, peluang, tindakan, dan aksi. Nah, kemungkinan tercampurnya saran dan pendapat dari diri sendiri dan dari orang lain. Dengan seperti itu, saya mengadopsi 5 inovasi dari Everett Rogers. Nah, yang pertama, keunggulan relatif. Nah, keunggulan relatif ini apakah lebih baik daripada produk yang sebelumnya? Nah, itu perlu dipertimbangkan karena bakal ada produk-produk yang sama sebelum-sebelumnya. Yang kedua, kompatibilitas. Kompatibilitas ini apa? Apakah konsisten dengan nilai barang tersebut, pengalaman sebelumnya, dan kebutuhan pengadopsi. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kompleksitas. Apakah barang tersebut sulit digunakan? Yang keempat, percontohan. Bisakah Anda bereksperimen dengan barang yang akan kita usahakan tersebut? Nah, bagaimana sih caranya agar menginovasi orang lain? Yang kelima, observabilitas, yaitu hasil inovasi terlihat oleh pengguna. Jadi inovasi yang kita lakukan, yang kita contohkan akan terlihat oleh pengguna dan pengguna pun percaya. Nah, suka atau tidak, tes berbasis penelitian ini memberikan dasar yang baik ya bagi akal sehat untuk memutuskan apakah suatu ide diterima atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang setiap orang memiliki ide yang baik. Ya, sebagian besar ide yang menguntungkan bagi suatu lini produk yaitu berasal dari masukan para pelanggan seperti keluhan dan saran yang disalurkan dari dukungan dan departemen layanan. Ya, tentunya dari keluhan-keluhan dan saran dari para pelanggan dapat kita jadikan bahan evaluasi sehingga dari evaluasi tersebut dapat membuat produk kita menjadi lebih baik lagi dan lebih bernilai. Untuk menjadi seorang pengusaha sukses, tentunya tidak berhenti untuk terus bertindak, belajar, dan berubah. Seperti merubah ide atau meninggalkan ide atau visi mereka yang mungkin menghambat, baik di tahap awal bisnis atau di saat perusahaan itu bergerak tumbuh. Yang terakhir, untuk para pemula dalam berbisnis, dalam membuat sebuah usaha atau membuat produk, tidak harus menggunakan sebuah ide yang memiliki anggaran besar yang dapat mengubah dunia.